Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafah ma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini insyaallah kembali kita bertemu dalam rangka pengajian kitab Mursyidut Tullab karangan Alena Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalek. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sebagaimana sebelumnya, biasanya sebelum Ad-Doktor Al-Haj Umar Mansur Ar-Rahimi memulai pengajian, ada salah seorang santri yang akan membacakan pengajian sebelumnya. Kepada santri tersebut kami silahkan. Saya ulangi, kepada santri yang punya giliran untuk membaca, kami silakan. Yang giliran. Absen kapan? Sepertinya tidak siap, Ustaz. Tidak ada saya lihat yang aktifkan. Oh, ada tuh masih. Coba. Iji. Ada, mana mas suaranya? Coba naik, kasih nyala volumenya. Manjat dulu satu orang yang tinggi, Ridwan. Naik dulu Ridwan. Geser meja. Yang bertugas untuk membaca, kami silakan. Hah? Mana remanya? Mana? Oh, kenapa? Ya. Tes. Oke, kedengaran. Oke. Kopi. Kepada santri yang bertugas untuk membacakan pengajian sebelumnya, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mutlaq wal muqayyad wa fi ma mabahih. Mutlak tidak ditentukan siapa yang ingin diberi termasuk sifat umum. Muqayyad sudah ditentukan. Al-mabahatul awal fi ta'rifi kulli minhuma. Yuradu bil mutlaqi lafzun shamila afradahu min ghairi qaydin fasila mahma hunaka qaydun kana
kana nutliqa fasammihi muqayyadan la mutlaqa min jumlatil min jumlatil misalil min jumlatil misali lafzun raqabah qayyida bil qatli bil lafzi mu'minah. Tentang pengertian definisi dari keduanya yang dimaksud mutlak lafaz yang mencakupi setiap komponennya tanpa ada penentuan di dalamnya. Contoh pertama, saya melihat seorang laki-laki. Ini kata mutlak karena kata laki-laki di sini tidak dijelaskan siapa, maka ini kalimat mutlak. Contoh kedua, saya memuliakan laki-laki bernama Muhammad, maka kata ini sudah dijelaskan, maka kata ini muqayyad. Kalau ada pada lafaz tersebut penentuan yang disebutkan, maka dinamai muqayyad. Di antara contoh, lafaz raqabah budak diberikan rincian pada hukum pembunuhan dan harus dimerdekakan ketika budaknya beriman. Cara membayar kafarat ingkar janji sumpah yang dilanggar. 1. Memberi makan kepada 10 orang. 2. Memberi pakaian. 3. Memerdekakan seorang budak. Kafarat yamin. Seorang suami yang bersumpah untuk mengharamkan untuk menyentuh istrinya, kemudian dia menyesal dan ingin menarik sumpahnya, maka kata Allah harus memerdekakan budak, kafarat zihar. Dan kafarat untuk pembunuhan, cara bayarnya harus memerdekakan budak yang beriman. Al-Mabahatsu Tsani fi ahkamil mutlaq wal muqayyad. Hukmuhuma wujub hamlil mutlaqi 'ala alladhi qayyada in yattafiqi hukmuhuma wa hakadha ma'a sabab in yattafiqi hukmuhuma duna sabab fal jumhuru qad ajazu hamlahu wa ghayruhum la yasmahuna hamlahu in yakhtalif hukmuhuma faqat fala yasihhu hamlahu kaza'in hasal ikhtalafu la yasihhu al-hamlu wa kama qad sahha fihi al-hamlu kamutlaq at-tahriri fil ayman muqayyadun fil qatli bil iman fayuhmalul mutlaqu fi tahriri ala alladhi qayyada fi takfiri. Hukum pada mutlak dan muqayyad. Hukum keduanya adalah wajib memahami lafaz mutlak seperti pada hukum yang dirinci atau dijelaskan. Apabila sama hukum dan sebabnya, maka wajib memahami mutlak kepada muqayyad. Contoh, diharamkan sekalian bangkai, darah atau daging sapi. Di sini kata darah itu diharamkan dimakan, maka semua darah itu diharamkan. Pertanyaan apakah darah yang digusli dan pada ikan dan ayam ketika sudah dimasak, maka di ayat lain maka yang diharamkan itu darah yang banyak atau mengalir. Apabila hukumnya sama dan sebabnya berbeda, maka jumhur ulama mengatakan boleh dan selain jumhur ulama tidak boleh. Nah, barakallahu. Alhamdulillah. Ini telah dibacakan oleh santri yang bernama Muhammad Nazril Ibrahimovic. Kemudian kami persilakan kepada Dr. Umar Mansur Rahimi untuk melanjutkan pengajian sebelumnya. Kepada Doktor kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Pembahasan tentang kitab Mursyid Thullab karya Andre Gurutta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang usul fiqh, kaidah-kaidah memahami fiqh. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Bahwasanya mutlak itu sesuatu yang mencakup banyak hal. Mencakup sesuatu yang banyak tanpa menentukan secara detail atau tidak menunjuk kepada satu tertentu. Contohnya, mengatakan saya membeli satu buku. Saya membeli satu buku. Satu buku mencakup semua jenis buku. Tidak ditentukan buku apa yang dia beli. Namanya mutlak. Tapi kalau dikatakan saya membeli satu buku fikih, berarti sudah dirinci, sudah ditentukan bahwa tidak semua buku yang dimaksud, tapi hanya buku fikih. Tapi ini juga masih mutlak juga karena buku fikih banyak. Berarti masih bisa dirinci lagi. Buku fikih Syafi'i. Buku fikih Syafi'i masih banyak juga. Bisa ditentukan lagi. Buku fikih Syafi'i judulnya Matan Abi Syuja'. Baru nampak jelas namanya muqayyad. Ketika lafaz mutlak itu sudah ditentukan maksudnya secara khusus, secara tertentu, maka dikatakan muqayyad. Tapi kalau masih sifatnya umum, sifatnya luas, maka dinamakan mutlak. Bedanya mutlak dengan umum, kalau umum yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Semuanya dimaksudkan dalam lafaz. Seperti contohnya, muliakan semua santri. Muliakan semua santri. Kata semua ini sifatnya umum. Semua santri wajib dimuliakan. Harus dimuliakan. Tapi kalau mutlak, mengatakan muliakan salah seorang santri. Muliakan salah seorang santri. Jadi yang mau dimuliakan cuma satu. Tapi tidak jelas yang mana yang dimaksud dari semua santri yang ada. Berarti semua santri berhak untuk dimuliakan. Tapi tidak semuanya. Hanya salah satunya saja. Tapi siapapun santri berhak menjadi salah satu itu. Makanya dikatakan mutlak. Karena mencakup seluruhnya. Tapi yang dimaksud hanya salah satunya saja. Beda dengan umum. Umum muliakan semua santri. Berarti semuanya berhak. Tanpa terkecuali. Sedangkan mutlak. Satu saja yang diinginkan. Cuma tidak jelas yang mana yang diinginkan. Ya, kalau mata muliakan seorang santri, sifatnya mutlak. Kalau kata muliakan seorang santri dari baru, berarti sudah lebih detail lagi. Bahwa berarti yang Makassar tidak masuk, yang Bone tidak masuk, yang Maros tidak masuk. Santri yang dari baru saja. Tapi kalau ternyata santri dari baru banyak juga. 3 orang. Berarti belum jelas ini. Salah satu dari 3 ini ada yang dimaksud. Jadi diperjelas lagi. Yang tinggalnya di sini. Atau yang nilainya tinggi. Maka semakin detail, semakin semakin ditentukan. Itu namanya muqayyad. Kemudian pembahasan sebelumnya juga yang kita berhenti di pertengahan, yaitu tentang hukum. Tentang hukum muqayyad, mutlak dan muqayyad. Bagaimana ketika mendapatkan satu ayat atau hadis, di satu tempat dia muqayyad,
atau di satu tempat dia mutlak, tapi di tempat lain dia muqayyad. Satu ayat dia mutlak, di ayat yang lain dia muqayyad. Di dalam hadis dia mutlak, di dalam ayat dia muqayyad, atau sebaliknya. Di sini Andre Gurta menyebutkan empat bentuk model hubungan antara mutlak dan muqayyad. Yang pertama, kalau hukumnya dan sebabnya sama. Hukum dan sebabnya sama. Maka lafaz mutlak dipahami sesuai dengan lafaz yang muqayyad. Seperti contoh yang tadi disebutkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Darah di sini lafaznya mutlak. Darah apa saja. Hukumnya haram. Sebabnya ia adalah darah. Najis. Di ayat yang lain disebutkan. Illa yakuna maitatan au daman masfuha. Daman masfuha. Darah yang mengalir. Hukumnya sama. Haram dimakan. Sebabnya sama. Karena dia darah. Tapi satu mutlak, satu muqayyad. Maka yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Berarti darah yang haram hanya darah yang mengalir. Adapun darah yang tersisa di sembelihan, tersisa di sela-sela daging ayam atau daging ikan, atau darah yang ada di gusi, biasanya orang berdarah gusinya ada sela-sela gusinya berdarah, maka itu tidak masuk dalam keharaman. Yang haram itu kalau menyembelih, kemudian darahnya ditampung, mengalir itu darahnya. Itu ditampung, kemudian dimakan atau diminum, maka itu haram. Kemudian yang kedua, ketika hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Maka jumhur ulama mengatakan yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh dipahami mutlak seperti yang muqayyad kalau sebabnya berbeda sekalipun hukumnya sama. Di antara contohnya di sini itu kalimat raqabah. Ya. Di beberapa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ditakhid atau disebutkan secara mutlak budak yang mau dimerdekakan. Seperti zihar, seperti sumpah, seperti menggauli istri di siang hari Ramadan, itu ada kafaranya, di antaranya adalah memerdekakan budak. Tapi tidak ditentukan budak yang mana yang dimaksud. Apakah yang kafir atau yang beriman, boleh semua atau bagaimana? Sedangkan di kafara pembunuhan tidak sengaja dijelaskan secara muqayyad. Raqabatin mu'minah. Budak yang beriman. Jadi di sini hukumnya sama, memerdekakan budak. Hukumnya sama. Sama-sama memerdekakan budak. Tapi sebabnya berbeda. Satu sebabnya karena zihar, satu sebabnya karena sumpah, satu sebabnya karena berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, satu sebabnya karena membunuh. Apakah ketika hukumnya sama, sebabnya beda, maka harus dipahami seperti yang muqayyad, harus budak yang dimerdekakan harus yang beriman? Maka jumhur mengatakan harus yang beriman. Maka zihar, kafar sumpah, menggauli istri di siang hari Ramadan, sekalipun disebutkan dalam ayat atau hadis memerdekakan budak tidak secara detail, tapi harus dipahami secara detail, secara khusus budak yang beriman sebagaimana kafara pembunuhan secara tidak sengaja.
Kemudian kita lanjut pembahasan kita malam ini, yaitu bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Andre Guruta di sini mengatakan, yakhtalif hukmuhuma faqat fala yasihu hamlahu kadza in hasala. Ikhtilafu la yasihul hamlu wa hakama qad sahha fihi al-hamlu kamutlaqit tahriri fil aymani muqayyadun fil qatli fil imani muqayyadun fil qatli bil imani fayuhmalul mutlaqu fit tahriri 'ala alladhi qayyada fit takfiri. Kata Andre Guruta, yakhtalif hukmuhuma faqat. Kalau atau jika yang muqayyad dan mutlak ini hukumnya berbeda. Jika hukumnya saja yang berbeda. In yakhtalif hukmuhuma faqat. Jika hukum keduanya saja yang berbeda. Jika berbeda hukum keduanya saja. Berarti sebabnya sama. Sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Fala yasihhu hamlahu. Maka tidak boleh memahami yang mutlak dengan yang muqayyad. Kenapa? Karena sebabnya beda, sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berwudu, atau yang mutlak dulu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bertayammum di suratul Maidah ayat 6, Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ketika kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, fatayammamu, maka bertayammumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang bersih, yang suci. Bagaimana caranya bertayammum? Famsahu biwujuhikum. Basuhlah wajah kalian dengan debu tersebut. Wa aydiyakum minhu. Dan basuhlah juga kedua tangan kalian. Kata tangan di sini, wa aydiyakum minhu, di sini lafaznya mutlak. Tangan, pokoknya basuh tangan. Perintah membasuh kedua tangan. Sebabnya apa? Sebabnya untuk mengangkat hadas. Sebabnya membasuh tangan adalah mengangkat hadas. Tapi hukumnya berbeda. Satu, hukumnya di sini hukumnya adalah tayammum. Hukumnya adalah tayammum. Sedangkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan untuk berwudu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kalian bangkit berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Ada kata ilal marafiq. Berarti di sini muqayyad. Jadi perintah bertayamum, membasuh tangan, sifatnya mutlak. Tidak dijelaskan apakah tangan sampai pergelangan, apakah tangan sampai siku, atau sampai pergelangan saja. Sedangkan
ayat berwudu perintah mencuci tangan sampai siku. Jadi sebabnya sama. Apa sebabnya? Untuk mengangkat hadas. Tapi hukumnya beda. Satu tayamum, satu berwudu. Maka kata Andre Gupta, lafaz mutlak di sini tidak boleh dipahami seperti lafaz yang muqayyad. Berarti ketika berwudu yang dicuci sampai siku. Karena ada perintah, ada penyebutan sampai siku. Adapun tayamum, maka tayamum tidak membasuh sampai siku. Kenapa? Bukannya ketika berwudu sampai siku. Tangan tidak boleh. Kenapa? Karena sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda. Sekalipun sebabnya sama, sama-sama untuk mengangkat hadas, membolehkan untuk sholat, tapi satu tayamum, sebab satu hukumnya tayamum, yaitu dibasuh, yang satu hukumnya berwudu, yaitu dicuci. Satu dibasuh, satu dicuci, beda hukumnya. Maka bertayamum itu tidak sampai siku. Membasuh tangan tidak sampai siku. Makanya dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya membasuh tangannya sampai pergelangan tangan saja. Berwudu hanya sampai pergelangan tangan saja. Jadi tidak boleh yang mutlak dipahami dengan lafaz yang muqayyad. Tidak boleh tangan dipahami sampai siku seperti berwudu. Karena sekalipun sebabnya sama, tapi hukum keduanya berbeda. Satu berwudu harus dicuci, dan satu tayamum hanya dibasuh dengan debu. Kemudian kata Andre Grutta, kaza in hasala yakhtalif hukmuhuma faqad fala yahsihu hamlahu. Yang ketiga, kaza in hasala al-ikhtilafu la yasihul hamlu wa hakama qad sahha fihi al-hamlu. Kata jenis yang keempat, bentuk yang keempat, apabila kada in hasala. Demikian pula jika keduanya terjadi al-ikhtilaf. Artinya sebab dan hukumnya berbeda. Sebabnya berbeda, hukumnya juga berbeda. La yasihul hamlu. Maka tidak boleh yang mutlak dipahami seperti lafaz yang muqayyad. Tidak boleh. Kenapa? Karena sebabnya beda, hukumnya juga berbeda. Contohnya, contoh yang keempat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang memotong tangan orang yang mencuri. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Di suratul Maidah ayat 38. Allah berfirman, dan pencuri laki-laki, begitu juga pencuri perempuan, was-sariqah faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Di sini disebutkan kata tangan mutlak. Tangan itu mulai dari ujung jari, satu jari, pergelangan tangan, siku, sampai ketiak, ini semuanya dikatakan tangan. Sehingga dianggap mutlak. Tidak tahu yang mana mau dipotong. Tapi Allah mengatakan potong tangannya. Ini tidak boleh dipahami seperti yang muqayyad pada ayat berwudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Katakan tangan di sini sampai siku. Berarti potong tangan juga harus sampai siku. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hukumnya beda, sebabnya beda. Satu mencuri,
satu berwudu. Sebabnya juga sangat beda. Satu untuk salat, satu untuk qisas atau hudud. Satu mau dipotong, satu mau dicuci. Ya, tidak boleh kita mengatakan tangan orang yang mencuri dipotong sampai siku. Kenapa dipotong sampai siku? Karena dipahami seperti yang muqayyad pada ayat berwudu. Tidak boleh. Kenapa? Hukumnya beda, sebabnya juga berbeda. Jadi ini 4 bentuk hukum memahami mutlak dan muqayyad. Pertama, hukum dan sebabnya sama. Maka yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Kemudian hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Hukumnya sama, sebabnya beda. Jumhur ulama mengatakan boleh. Yang mutlak dipahami seperti yang muqayyad. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kemudian yang ketiga, hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Hukumnya sama, sebabnya berbeda. Maka tidak boleh. Kemudian yang terakhir, hukum dan sebabnya berbeda. Maka juga tidak boleh. Jadi yang pertama sepakat boleh, yang kedua diperselisihkan, yang ketiga sepakat tidak boleh, yang keempat juga sepakat tidak boleh. Kemudian Andre Guruta di sini menyebutkan contoh untuk pembahasan kedua. Contoh untuk model atau bentuk yang kedua. Kata Andre Guruta, wahaka ma qad sahha fihil hamlu. Berikut ini contoh yang boleh memahami mutlak. Alhamdu di sini ini hamlul mutlak alal muqayyad. Memahami mutlak kepada yang muqayyad. Contohnya kamutlaqit tahriri fil aimani. Seperti contohnya lafaz mutlak pada kafaratul aiman, kafarah sumpah, tahrir memerdekakan budak pada kafarah sumpah, fil aimani, tahrir artinya memerdekakan budak pada sumpah. Muqayyadun fil qatli disebutkan secara rinci pada pembebasan budak pembunuhan tidak sengaja, bil imani dengan kata iman, raqabatin mu'minah. Fayuhmalul mutlaqu fit tahriri, maka lafaz mutlak yang ada pada pembebasan budak alladzi quyida fit takfiri, seperti yang ditentukan pada kafarah pembunuhan. Fayuhmalul mutlaq fit tahriri alladzi quyida fit takfiri. Fit takfir artinya pada kafarah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja disebutkan secara muqayyad, yaitu raqabah mukminah. Pada pembebasan budak kafarah sumpah tidak disebutkan, hanya menyatakan fatahriru raqabah, memerdekakan budak, titik. Tidak jelas titik budak yang mana. Maka budak yang dimerdekakan pada kafarah sumpah harus budak yang beriman. Kenapa budak yang beriman? Nah, dalam ayat tidak disebutkan. Betul, dalam ayat tidak disebutkan. Tapi disebutkan pada ayat yang lain ketika ada kafara pembunuhan tidak sengaja. Nah, ini pembahasan kita tentang apa? Al-mutlaq dan al-muqayyad. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Tapi mirip-mirip juga, mirip-mirip dengan pembahasan sebelumnya. Kata Andre Guruta di sini al-mas'alatus sadisa fil mujmal. Mujmal. Jadi kita sudah bahas tentang am wa khas, umum wa khusus. Ini juga tentang lafaz. Ada lafaz umum, ada lafaz khusus. Kemudian ada lafaz mutlak, ada lafaz muqayyad.
Sekarang ada namanya lafaz mujmal. Mujmal. Mujmal itu masih ngambang, masih belum jelas, belum pasti. Lafaz yang tidak pasti. Wa fihi matalib, ada beberapa pembahasan di sini. Al-matlabul awal fi ta'rifil fi ta'rifi al-mujmal. Fi ta'rifi al-mujmal. Ganti di situ, mungkin ada salah di situ. Fi ta'rifi al-mujmal. Bukan al-jumal, tapi al-mujmal. Nah, fi ta'rifi al-mujmal. Andre Guru tak mengatakan apa? Al-mujmalu lafz al-mujmalu, apa itu al-mujmal? Al-lafzul ladzi lam yattadih madluluhu kal jawni haitsu lam yasih ta'yinuna min ma'nayaini wahida illa idza dalla idza dallun hunaka wujida illa idza dallun hunaka wujida ay idza wujida dallun ay idza dallun hunaka wujida. Kata Andre Guruta, al-mujmal, mujmal itu apa itu mujmal? Al-lafzu. Mujmal itu adalah lafaz alladzi lam yattadih, lafaz yang belum jelas, tidak jelas, lam yattadih, tidak nampak. Madluluha, maksudnya tidak jelas, maksudnya belum jelas, maksudnya. Haitsu lam yasih, kenapa? Karena tidak ada dalil sahih, tidak ada petunjuk sahih. Ta'yinuna min ma'nayaini wahidah, tidak ada bukti yang sahih yang menentukan bagi kita makna, satu makna yang dimaksud. Artinya lafaz yang maknanya banyak, lafaz yang memiliki satu lebih dari satu makna. Ada satu lafaz, maknanya atau kalimat, maknanya itu bisa mengandung kemungkinan, bisa bermakna ini, bisa bermakna ini, bisa bermakna ini. Nah, tidak jelas yang mana yang dimaksud ini ayat. Apakah dia maksudkan makna A atau makna B atau makna C? Tidak jelas maksudnya. Dan tidak ada petunjuk yang menentukan salah satu dari makna tersebut. Haitsu lam yasih ta'yinuna min maknayaihi, dari makna-makna yang dia miliki salah satunya wahidah. Illa, kecuali idza dalun hunaka wujud, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan. Jadi kalau ada dalil kita pakai salah satunya. Tapi kalau tidak ada dalil, berarti ayat ini namanya mujmal. Hadis ini namanya mujmal. Lafaz ini mujmal. Kenapa? Tidak ada petunjuk yang menentukan salah satu dari beberapa makna yang dimaksud atau yang dikandung oleh lafaz kalimat tersebut. Di sini Andre Gurta memberi contoh kaljaun. Al-jaun. Apa artinya al-jaun? Al-jaun itu warna. Bisa bermakna putih, bisa bermakna hitam. Tidak jelas. Al-jaun itu terkadang jaun diartikan hitam, terkadang jaun diartikan putih. Sama seperti kata ain. Ainun. Ainun. Ain.
Ain bisa berarti mata. Ainun bisa bermakna mata. Qurratu ain. Qurratu ain artinya penyejuk mata. Ain bisa bermakna emas. Ishtaraitu ainan. Arti saya membeli emas. Al-ain bisa juga bermakna budak. Bisa juga bermakna mata air. Artinya kata ain ini lafaz yang masuk kategori mujmal. Kenapa kata ain dikategorikan mujmal? Karena banyak maknanya, banyak artinya. Sama seperti kata kur. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata quru itu bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Berarti mujmal. Seperti juga asyafaq. Syafaq bisa bermakna merah, bisa bermakna putih. Al-as'as wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as itu bisa bermakna malam itu datang atau malam itu pergi. As'as bisa berarti datang, bisa berarti pergi. Nah, ini terkadang mujmal dari lafaznya. Terkadang juga mujmal dari segi maknanya seperti min. Kata min itu bisa bermakna min. Belajar nahwu bisa makna min tab'id, bisa bermakna min lil ghaya, bisa bermakna min li ibtidai. Bisa ibtidai, bisa ghaya, bisa tab'id. Itu lafaz min. Begitu juga kata huruf ba. Wamsahu biru'usikum. Apakah biru'usikum di sini ba berarti membasuh seluruh kepala atau sebagian kepala? Ya, terkadang huruf jar itu juga maknanya mujmal. Tidak jelas huruf jarnya di sini artinya apa. Ya. Terkadang juga disebabkan karena nanti akan Andre Guru akan jelaskan sebab-sebab lafaz itu mujmal. Yang jelas mujmal artinya apa? Suatu lafaz atau suatu huruf atau suatu kalimat yang memiliki makna lebih dari satu dan tidak ditentukan atau tidak ada yang menentukan, tidak ada bukti yang menentukan salah satu dari makna-makna tersebut sehingga diartikan mujmal atau masih dikategorikan mujmal. Ada nanti pembahasannya mubayyan. Mubayyan artinya yang sudah dijelaskan. Sudah ada penjelasannya. Kemudian Andre Gurta menyebutkan di sini al-matlabus tsani, pembahasan yang kedua fi asbabil ijmal, asbab al-ijmal, sebab-sebab suatu lafaz itu mujmal. Sebab-sebab suatu lafaz itu dikatakan mujmal. Kenapa dikatakan mujmal? Apa sebabnya? Andre Gurta di sini mengatakan asbabuhu katsiratun. Sata'rifu. Asbabuhu katsiratun. Sata'rifu. Al-i'lalu al-ishtirakul hadfu. Al-i'lalu al-ishtiraku al-hadfu. Wa ghairuha min kulli ma yuaddi. Wa ghairuha min kulli ma yuaddi. Li khufyatil ma'nal muradi faqsidi. Li khufyatil ma'ni. Li khufyatil ma'ni. Li khufyatil ma'nil muradi faqsidi. Mithalu kullu. Mithalu kullin.
Faqbalu bil jumlati mithalu kullin. Faqbalu bil jumlati faqala lil qawli walil qailula wal qur'u wa huwa mufradul aqra'i fil haidi wat tuhri minan nisa'i wa qawluhu wa targhabuna an tankihu wa fi wa an takdiru kullin salihu. Sekarang sebab-sebab, artinya kenapa ada lafaz bisa mujmal? Apa yang menyebabkan lafaz itu mujmal? Kata Andre Gurta, asbabu katsira. Sebabnya itu banyak. Banyak sebab. Banyak sebab yang menyebabkan suatu lafaz atau kalimat itu mujmal. Saya ta'arif, kamu akan tahu. Kamu akan tahu pada pembahasan ini. Yang pertama al-i'lalu. Al-i'lalu ini pembahasan saraf. Pembahasan ilmu saraf. Apa makna al-i'lal? Al-i'lal itu ketika ada huruf illat pada kata, fi'il atau isim. Yang menyebabkan huruf illah itu diubah menjadi huruf yang lain. Artinya huruf illah digantikan dengan huruf yang lain. Seperti di sini Andre Gurta kasih contoh qala. Qala. Qala ini qala. Qala itu hasilnya dari qawala. Asalnya dari kata qawala. Qala yaqulu qawlan. Qala yaqulu qawlan. Asalnya dari qawala. Hanya saja huruf waw ini huruf illah itu tidak cocok dengan fathah sebelumnya. Qawala. Berat bagi orang Arab huruf waw sebelumnya fathah. Makanya diganti menjadi alif. Qala. Namanya ta'lil. Qala. Ketika kata qala, ini qala dari kata qawala. Tapi ada juga qala dari kata qayala. Qala, qayala. Itu qala yaqilu qailula. Qala yaqilu qailula. Qala yaqulu artinya dia berbicara. Qala fulan. Qala Rasulullah artinya Rasulullah berbicara. Tapi qala yaqilu artinya tidur siang. Jadi kalau ada hadis Nabi SAW mengatakan anna Nabi SAW qala fi baiti. Rasulullah SAW qala fi baiti. Qala fi baiti. Ini ada dua makna. Qala yaqulu atau qala yaqilu. Kalau qala yaqulu berarti berbicara. Kalau qala yaqilu berarti qailula. Qala artinya sedang tidur siang. Bukan sedang berbicara. Ini namanya mujmal. Qala ini lafaz mujmal. Qala lafaznya mujmal. Kenapa qala lafaznya mujmal? Karena bisa qala ini dari kata qaul, ucapan, atau dari kata qailula. Qailula artinya tidur siang. Apa yang menyebabkan qala mujmal? Karena ada ta'lil, ada i'lal. I'lal yaitu asalnya huruf alif. Qala asalnya dari qawala atau qala asalnya dari qayala. Namanya ta'lil, i'lal. Sebab yang pertama. Andai kutas ini kasih contoh. Kaqala lil qawli walil qailula. Ini contohnya al-i'lal ini yang disebutkan huruf ini. Kaqala lil qawli walil qailula. Qala bisa bermakna qaul, bisa juga bermakna qailula.
Kemudian sebab yang kedua al-ishtirak. 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 Apa artinya ishtirak? Al-ishtirak, ini ada pembahasannya nanti tentang ishtirak. Al-ishtirak adalah satu kata tapi maknanya lebih dari satu. Itu namanya ishtirak. Ishtirak, satu kata memiliki makna lebih dari satu. Di sini Andre Guruta kasih contoh apa? Al-Qur. Al-Qur ini lafaz mustarak. Lafaz mustarak. Al-Qur. Kata misalnya wal qur'u wa huwa mufradul aqra'i. Qur' ini mufrad. Jamaknya aqra atau quru. Salah satu quru. Ini qur' mustarak. Kenapa mustarak? Karena maknanya bisa berarti haid fil haidi wa tuhri minan nisa'i. Artinya bisa qur' itu haid perempuan atau sucinya perempuan. Jadi lafaznya mustarak. Sama seperti ain. Ain lafaznya mustarak. Ain lafaznya mustarak. Begitu juga zahab. Zahab. Begitu juga as-as. Begitu juga al-jaun. Seperti yang dicontohkan di atas. Al-jaun itu lafaz mustarak. Kemudian kata yang kita guruta al-hazfu. Syarat yang ketiga atau sebab yang ketiga adalah al-hazfu. Ada yang dijatuhkan dari kalimat itu sehingga menjadi mujmal. Ada satu kata yang gugur atau kalimat yang jatuh sehingga bermakna mujmal. Sehingga maknanya tidak jelas karena ada yang dijatuhkan. Tidak tahu apa yang dijatuhkan ini. Sehingga maknanya mujmal. Contohnya di sini kata Andre Gurta, kaqauluhu wa targhabuna an tankihu. Firman Allah Subhanahu wa taala wa targhabuna an tankihu. Ini surah An-Nisa ayat 127. Surah An-Nisa ayat 127. Wa targhabuna an tankihu. Kenapa mujmal ini ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitab fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Katakan Allah memfatwakan kepada kalian, memerintahkan kepada kalian, wa ma yutla 'alaikum fil kitab, apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an, fi yataman nisa, tentang wanita-wanita yatim. Ada anak perempuan yatim. Orang Arab dahulu kalau ada anak yatim perempuan, mereka ambil, apalagi kalau banyak uangnya. Anak yatim perempuan banyak uangnya. Dia rawat di rumahnya. Dia apa? Dia kafala, dia jaga itu anak sampai besar. Banyak uangnya. Apalagi kalau cantik lagi. Ketika anak ini sudah besar, maka ketika dia lihat, wah cantik ini anak ini. Banyak uangnya, akhirnya dinikahi. Dia nikahi supaya dapat uangnya. Tapi terkadang anak ini sudah besar, tapi jelek, tidak cantik. Akhirnya apa? Dia tidak nikahkan. Ada orang melamar, tidak boleh. Nah, dia juga tidak nikahi. Jadi dia zalimi ini perempuan, tidak dinikahkan. Nah, kalau anak ini menikah, hartanya dia bawa sama suaminya. Jadi tidak mau dia kasih kawin. Tidak mau juga kawini. Kenapa? Karena jelek. Tidak cantik. Tapi dia mau uangnya. Jadi dia terus simpang itu anak
supaya bisa ambil keuntungan dari harta. Makanya ayat ini mengatakan wa targhabuna an tankihuhunna. Di sini targhabuna di sini kata Andre Guru ini fi qaulihi wa targhabuna an tankihu wa fi wa an takdiru kulli salihin. Apakah di sini wa targhabuna fi nikahihim atau an targhabuna fi atau targhabuna an? Tahu bahasa Arab kalau mengatakan raghiba an berarti benci. Raghiba fi berarti suka. Jadi di sini Allah mengatakan targhabuna an tankihu. Artinya kalian ingin menikahinya atau kalian tidak ingin menikahinya. Targhabuna fi, kalau ada takdir fi berarti fi nikahihi. Fi nikahihinna. Kamu ingin menikahi mereka. Tapi kalau takdirnya targhabuna an targhabuna an tankihuhunna, targhabuna an tankihuhunna atau targhabuna an nikahihinna berarti tidak mau menikahinya. Jadi di sini ayat ini targhabuna an tankihu mujmal. Bisa bermakna suka atau bisa bermakna cinta, tergantung huruf jar yang dijatuhkan. Apakah huruf jar yang dijatuhkan dalam ayat ini adalah huruf jar fi atau huruf jar an? Kata guru sini wa fi wa an takdiru kulli salihin. Takdiru kullin salihu. Artinya bisa ditakdirkan fi, bisa ditakdirkan an. Kalau ditakdirkan fi berarti ingin menikahi mereka. Kalau ditakdirkan an tidak ingin menikahi mereka. Dan dua makna ini benar. Karena orang Arab ingin menikahi wanita-wanita yatim kalau dia cantik. Dia kawini terkadang tidak pakai mahar untuk mendapatkan keuntungan dari hartanya. Dan terkadang tidak ingin dia nikahkan. Artinya tidak mau ada orang yang menikahi itu perempuan. Dan dia juga tidak mau menikahinya. Jelek. Tapi dia mau hartanya. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Tapi intinya apa? Kalimat targhabuna an tankihu di sini mujmal. Mujmal karena apa? Karena ini al-hazfu. Ada yang dijatuhkan. Apa yang dijatuhkan? Kalimat fi, huruf jar fi atau huruf jar an. Targhabuna fi atau targhabuna an. Targhabuna fi atau targhabuna an. Kemudian kata Andre Gurutta wa ghairuha atau selainnya yang tiga ini al-ilal, al-ishtirak, al-hazf, ada lagi selainnya tapi Andre Gurutta tidak mau mempersulit, tidak mau memperbanyak, cukup ini tiga. Yang penting katanya wa ghairuha min kulli ma yuaddi. Selain yang tiga ini yang mana semuanya menyebabkan li khufyatil ma'nil murad. Menyebabkan samarnya makna yang dimaksud. Ketika ada kalimat, kata, jumlah yang maknanya tidak jelas. Maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan yang dimaksud oleh ayat tersebut, faksidi, maka itulah yang dimaksud mujmal. Apakah sebabnya i'lal, sebabnya isyirak, sebabnya hazf, atau yang lain, yang penting intinya mujmal itu ketika ada kata, isim, atau fi'il, atau huruf, atau jumlah yang maknanya mengandung kemungkinan lebih dari satu. Misalu kullin faqbalu bil jumlah. Contoh masing-masing sebab yang disebutkan di atas, faqbalu bil jumlah, terimalah secara keseluruhan. Artinya langsung Andre Gurutta sebutkan secara bersamaan. Kaqala lil qawli walil qailula. Seperti lafaz qala ini mujmal karena i'lal. Qala bisa bermakna qaul, bisa bermakna qailula. Qala yaqulu qaulan atau qala yaqilu qailula. Qala yaqulu qaulan berarti berbicara. Qala yaqilu qailula artinya tidur siang. Wal qur'u wa huwa mufradul aqra. Qur'
Itu mufrad dari kalimat akra, akra jamak. Atau kuru, seperti yang dalam ayat, jamak juga. Ini kur pada bisa bermakna haid, fi haidin, bermakna haid atau bermakna suci dari wanita. Wa qauluhu, begitu juga firman Allah, wa targhabuna an tankihu. Kalian menikahinya. Apakah kalian ingin? Artinya an, atau kalian tidak ingin. Bermakna atau ada yang jatuh di situ an. Ragiba an berarti tidak ingin. Ragiba fi berarti ingin. Wa fi wa an artinya ada kalimat yang dijatuhkan, huruf yang dijatuhkan, huruf jar fi atau huruf jar an, takdiru kullin salihun. Takdir atau menakdirkan kata fi atau an pada ayat targhabuna fi atau targhabuna an semuanya benar. Artinya maknanya semuanya benar karena orang Arab jahiliyah dahulu kadang ingin mengawini, kadang tidak ingin mengawini. Sesuai dengan keadaan. Kalau cantik, banyak hartanya, dikawini. Kemudian kalau jelek, tidak dikawini dan tidak juga mengawinkannya dengan orang lain. Karena mengharapkan harta yang ditinggal oleh warisan yang ditinggalkan kepada anak yatim ini, anak yatim perempuan ini. Kemudian insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita masuk di sini al-matlabus tsalits fi hukmil mujmal. Al-matlabus tsalits fi hukmi al-mujmal. Nah, barakallahu fiik. Itu tadi penjelasan tentang mujamal. Yang terakhir dibahas ialah mujamal oleh Alena Al-Hajj Ad-Duktur Umar Mansur Rahimi. Kemudian kepada para santri, kemungkinan ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Fadal. Ya mungkin tidak ada dari antara santri yang ingin bertanya pada kali ini, Syekh. Nah, Oke. Terakhir kami memohon kepada Ad-Duktur untuk memimpin doa. nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu la. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ad-Duktur. Kemudian mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.